Asesmen bagi anak berkebutuhan khusus merupakan proses pengumpulan informasi berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis mengenai karakteristik, kemampuan, dan kesulitan individu sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program maupun pelayanan terhadap ABK. Asesmen ABK memiliki tujuan yang akan dicapai, yakni mengetahui potensi dan kelemahan individu sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan dari ABK tersebut sehingga dalam memudahkan dalam proses pembelajaran atau dalam mengetahui aspek perkembangan dari anak berkebutuhan khusus. Kemudian, asesmen juga bertujuan untuk mengklasifikasi siswa berdasarkan kategori bagian A untuk tunanetra, bagian B untuk tunarungu, bagian C untuk tunagrahita, bagian D untuk tuna daksa, bagian E untuk tuna laras, dan bagian G untuk cacat ganda. Oke, sebelum melakukan asesmen, tentunya seorang guru atau seorang pembimbing perlu mengetahui jenis ABK agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan hasil dari pembelajaran. Asesmen yang dimaksud terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada asesmen akademik, yang kedua ada asesmen sensori, dan yang ketiga sensori motorik, dan yang ketiga ada asesmen psikoemosional. Ya, untuk yang pertama ada asesmen akademik. Jadi asesmen akademik ini merupakan upaya untuk mengetahui kemampuan individu sehingga lebih mudah dalam pembuatan kurikulum dan penempatan kelas bagi siswa ABK. Asesmen akademik ini terdiri dari menulis, membaca, dan berhitung. Contohnya dari asesmen akademik ini dengan kategori membaca seperti kemampuan individu dalam melihat kata dan pengucapan kata tersebut. Kemudian ada kemampuan individu dalam memahami dan menjawab pertanyaan yang dibaca. Kemudian ada juga kemampuan individu dalam memahami tanda baca atau tulisan, contohnya seperti mengetahui jeda dari masing-masing bacaan. Kemudian ada asesmen sensori motorik. Asesmen sensori motorik ini terdiri dari pendengaran, penglihatan, keseimbangan, dan juga lokomotor. Jadi asesmen sensori dan motorik ini merupakan proses dalam mengidentifikasi kemampuan individu berdasarkan gerak tubuhnya mereka, kemudian dari panca indera melalui aktivitas yang diberikan oleh guru kepada siswa ABK. Contohnya yaitu seperti memahami bangun ruang, terus juga membedakan permukaan benda dan merespon panggilan dari guru atau dari teman sesama ABK seperti itu. Kemudian untuk asesmen psikoemosional terdiri dari kognitif, perilaku, afektif, terus komunikasi, dan juga interaksi sosial. Jadi asesmen psikoemosional ini merupakan upaya untuk mengetahui psikis, emosi, dan sosial dari siswa ABK tersebut berdasarkan pengalaman yang diterima dari masing-masing individunya di dalam semasa hidupnya. Kemudian pada aspek kognitif tentunya untuk mengetahui intelektual dari anak ABK tersebut. Kemudian apabila dari aspek yang lainnya mungkin bisa dilihat dari kemampuan bertanya, kemampuan menyebut nama, terus dari kemampuan menghafalkan anggota tubuh dan lain sebagainya.